kemenangan, supaya kita hidup selalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan, yaitu kita harus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mari katakan belas kasihan Tuhan. Salam sahabat Bethlehem, selamat datang di channel yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari siapkan hatimu mengikuti ibadah ini. Carilah tempat duduk yang nyaman. Siapkan Alkitabmu dan persembahan. Tuhan pasti memberkati masa depan. Bagi yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkatimu. Yang belum, mari kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan komen. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat dikasih Tuhan, haleluya. Selamat beribadah dan selamat bertemu kembali. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami akui Tuhan Yesus selalu baik bagi kami Bapa. Bila senantiasa Tuhan kami tahu mengucap syukur. Kami tahu diam di hadirat Tuhan Bapa yang baik. Bapak sebentar kami akan mulai ibadah
Tidak akan meminta-minta setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan sebentar kami
Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat seluruh tim pemuji. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 15. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan kita beri tema belas kasihan Tuhan. Saya mohon doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menyelesaikan tugas hari ini dengan baik. Amin. Supaya suara semua bisa selesai dengan baik dan Tuhan menolong dengan luar biasa. Saya di depan ini rasa grogi. Saya ucapkan selamat beribadah buat kita semua. Minggu ini Tuhan memberkati teman-teman yang online juga Tuhan memberkati. Sekali lagi tema kita belas kasihan Tuhan. Mari kita baca sama ayat 11 sampai 23 dengan suara yang jelas. Ada Alkitab di depan Bapak Ibu. Yang butuh Alkitab bisa diambil. Maunya kita ada pelayan yang bagi-bagi Alkitab. Mari kita baca sama. 2, 3, ya. Yesus berkata lagi semua, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kayaknya nggak bersuara. Ada suara. Oke ya. Ayat 11, 2, ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang
dan berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, karena ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan diambilnyalah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ayat 20 kita baca sama-sama. 2. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Katakan amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa, dari kisah anak bungsu dan anak sulung yang sudah sering kita dengar, sering kita perhatikan, bahkan kita sudah hafal kisahnya. Dari firman Tuhan ini, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada satu rahasia, ada satu nasihat iman yang baik sekali, yang perlu kita perhatikan supaya kita hidup berkemenangan, supaya kita hidup selalu mengalami mujizat-mujizat Tuhan, yaitu kita harus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mari katakan belas kasihan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, rahasia keberhasilan anak bungsu ini adalah satu saja yang kita perseringkan hari ini, adalah anak bungsu ini mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita perhatikan ayat 20. Ayat 20 ditulis begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kalimat ini perhatikan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekali lagi, lalu tergeraklah hati bapaknya dengan belas kasihan. Kata itu garis bawahi. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sekali lagi teman-teman, satu nasihat Tuhan buat saya, buat kita di minggu ini, mintalah belas kasihan Tuhan. Semua katakan belas kasihan Tuhan. 2, 3 ya. Kita harus dapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara, kisah anak terhilang ini hari ini kita pandang dari sisi yang berbeda. Mari kita lihat keadaan anak bungsu. Anak bungsu ini di ayat 12 dapat warisan. Dia kaya raya dan luar biasa. Tetapi berbeda
ayat 13 dan 14. Kita baca sama ayat 13, 14 dan 15. Kita baca sama. 2. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, dan dengan hidup berpoya-poya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Di ayat 13, 14, 15 ini kita temukan anak bungsu ini miskin, melarat, susah, ada di kandang babi. Dia sudah berusaha kerja keras, tapi tetap tidak dapat apa-apa. Saudara, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kita lihat ayat 22 dan ayat 23. Kita bandingkan ayat 22. Baca sama. 2. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Di ayat 22 dan 23 itu keadaan berbeda. Anak bungsu ini punya baju cantik untuk badannya, dia punya cincin mahal di jarinya, dia punya sepatu yang keren di kakinya, dia punya makanan yang lezat di mejanya. Bukan hanya makanan, kata kita, ada penyanyi-penyanyi, ada penari-penari. Kalau zaman sekarang istilahnya live musik. Saudara, hanya orang kaya yang makan pakai live musik. Hanya ada di hotel-hotel. Kalau kita duduk di lobi di hotel-hotel berbintang, ada live musik. Kita duduk minum jus, minum kopi, ada live musik. Itu hanya hotel berbintang. Kalau di hotel melati tak ada ya. Amin, saudara. Jadi kita lihat, saudara, satu keadaan yang sangat berbeda. Ayat 13, 14, 15 dia begitu susah, tetapi sampai ayat 22 cuma 10 ayat, saudara, dia begitu hebat dan luar biasa. Apa yang membuat dia bisa sehebat itu? Alkitab mencatat yang bisa membuat dia sehebat itu cuma satu. Ayat 20. Apa isi ayat 20? Coba ditampilkan. Anak bungsu ini mendapat belas kasihan Tuhan. Katanya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Amin. Kalimat ini, lalu tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Bisa bilang amin. Saudara, satu yang penting di hidup kita, buatlah Tuhan tergerak melihat kita. Buatlah Tuhan tergerak melihat rumah tangga kita, melihat sekolah kita, melihat keadaan kita. Kalau Tuhan tergerak, saudara, nasib kita dalam sehari bisa diubahkan oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Maukah saudara nasibmu diubah Tuhan? Mintalah, berjuanglah supaya Tuhan tergerak. Katakan amin. Saya mau ajak saudara melihat beberapa contoh bahwa mujizat-mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi kalau Tuhan
Tuhan tergerak menolong kita. Yang pertama, lihat Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat 41. Ayat 40. Ada seorang yang terkena penyakit kusta. Zaman dulu, kalau kena penyakit kusta, itu sama dengan sudah terkutuk. Dia gak boleh lagi tinggal di rumah. Dia harus masuk ruang isolasi 14 hari kalau sembuh. Kalau gak sembuh bisa 3 minggu. Amin, saudara. Udah itu di swab lagi, ditunggu hasilnya negatif. Amin, saudara. Orang kalau kena kusta itu kena kutuk. Karena dia gak boleh lewat di daerah kampung, dia gak boleh lewat di kota, gak boleh lewat depan rumah. Kalaupun terpaksa dia lewat, saudara, dia harus tutup kepalanya dan mukanya sambil berteriak-teriak, kusta, 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 katanya, supaya orang menjauh. Karena kusta itu dulu menular. Amin, saudara. Ada orang kena sakit kusta, tapi orang yang sakit kusta ini tahu nasibnya bisa diubah Tuhan. Kusta itu bisa disembuhkan Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Asal satu, dia dapat belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Kita baca ayat 40 sama-sama sampai 41 sampai 42. Ya, seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 41 buat 2 ya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42 kuat-kuat. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di mana letak mujizat itu? Di belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah engkau dapat mujizat Tuhan? Amin, saudara. Mintalah belas kasihan Tuhan. Yang kedua, Matius pasal 14. Matius 14 ayat 14 sampai 16. Matius 14 ini kita semua tahu kisahnya. Kisah mujizat 5 roti 2 ikan. Tahu kisahnya? Waktu itu ada 5.000 orang, hanya laki-laki, mengikuti Yesus dalam pelayanan memberitakan Injil. Mereka dengarkan firman Tuhan mulai pagi sampai sore, dan mereka tidak ada makan siang, semuanya sudah kelaparan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jarang ada KKR pakai makan. Amin. Tetapi letak mujizatnya, saudara, Yesus ngomong gini sama murid-murid, kita harus kasih mereka semua makan. Murid-murid bilang, gak mungkin guru, gak bisa itu, gak mungkin itu bisa jadi. Dengan apa kita mau kasih? Yesus bilang, apa yang ada padamu? Akhirnya puji Tuhan, terkumpullah 5 roti 2 ikan. Gak cukup. Siapapun yang menghitung 5 roti 2 ikan gak cukup untuk 5.000 orang, sekalipun itu roti raksasa. Amin. Atau ikan raksasa, seraksasa-raksasanya roti 5 gak cukup. Tetapi akhirnya kisahnya kita tahu semua, saudara. 5 roti 2 ikan itu dibagi untuk 5.000. Alkitab mencatat semua makan sampai kenyang. Bisa bilang amin, saudara.
dibagilah satu sama WL, satu bakul, 3 bakul sama singer 4 atau 3? 4 sama singer, 4 sama pemain musik, amin. 1 sama kameramen, 1 sama soundman, 1 sama LCD. Pas 12 bakul. Kenapa ada mujizat seperti itu bisa jadi? Kuncinya cuma satu. Ayat 14. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita baca ayat 14. 2, 3, ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Katakan amin. Saudara, waktu mendarat, Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang ketiga, kita lihat Matius 15 ayat 32. Waktu itu ada peristiwa 4.000 orang hadir di ibadahnya Tuhan, dan akhirnya Yesus bilang kasih makan. Nggak bisa Tuhan, apa yang ada? Cuma 7 roti. 7 roti plus belas kasihan Tuhan, cukup untuk 4.000. Kita baca ayat 32 Matius 15. Kuat-kuat 2, ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Apa yang membuat mujizat terjadi? Belas kasihan. Bisa bilang amin. Siapa mau dapat belas kasihan Tuhan? Saudara, Yesus kita Tuhan yang baik. Bagi Tuhan gak ada yang suka. Baginya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Kalau Tuhan mau, bubur pun dia bisa ubah jadi beras kembali. Tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah tanah terlalu gersang. Kuncinya cuma satu. Saya dan saudara harus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Sakitmu pasti disembuhkan. Masalah kita pasti diselesaikan. Imanmu pasti dikabulkan. Satu hal yang menjadi tugas kita, kita harus dapat belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Saudara, bagian akhir, bagaimana untuk kita dapat belas kasihan Tuhan? Ada 2 cara. Yang pertama, belas kasihan Tuhan itu terjadi, awalnya harus dimulai dari kita. Sama dengan pengampunan. Mengampuni itu keselamatan, kalau pengampunan keselamatan dari Tuhan. Tapi kita bisa mengampuni orang, itu dari kita. Kita baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Sama dengan memberi, harus dari kita. Kita baca 14 sama-sama. 2, 3, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Belas kasihan bekerja itu mulai dari kita. Caranya gimana? Kita harus belajar berbelas kasihan pada orang. Kita harus belajar peduli kepada orang lain, peduli kepada gereja. Waktu kita peduli, maka belas kasihan Tuhan turun. Kita baca Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat 7. Ya, berbahaya
orang yang murah hatinya. Artinya orang yang berbelas kasihan. Katakan amin. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka akan beroleh belas kasihan. Jadi kalau kita mau dapat belas kasihan, mulai hari ini belajar berbelas kasihan. Semisal suami, saya suami, belajar berbelas kasihan kepada istri. Sekalipun kadang-kadang masa harus gitu. Ya. Saudara harus berbelas kasihan supaya belas kasihan Tuhan bisa mengalir. Belajar berbelas kasihan kepada keluarga, kepada keadaan orang, saudara. Maka Tuhan akan menolong kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, belas kasihan bekerja kalau kita mau berdoa dengan rendah hati. Sama-sama katakan berdoa dengan rendah hati. Sekali lagi 2, 3 ya. Berdoa dengan rendah hati. Mari kita lihat Markus pasal 1 ayat 40. Belajar berdoa dengan rendah hati. Ayat 40, monggo kita baca sama 2 sekali lagi. Ya, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Lihat Bapak sih. Jadi saudara, dia ini dapat belas kasihan. Dia datang pada Yesus, dia berlutut, dia menyembah, dia tersungkur, dia puji Yesus, dia mohon dengan rendah hati, dengan iman sambil menangis. Dia bilang, Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Dia memohon dengan rendah hati. Ayat 41, ayatnya langsung menulis, maka tergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Bisa bilang amin, saudara. Maukah kau dapat belas kasihan Tuhan? Belajarlah berdoa berlutut kepada Tuhan. Belajarlah berdoa dengan rendah hati. Belajarlah berdoa dengan menangis di kaki Tuhan. Belajarlah sungguh-sungguh berdoa sambil menepuk dada dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan berbelas kasihan. Kalau dia berbelas kasihan, dalam sehari itu nasib kita diubah. Bisa bilang amin. Apa arti rendah hati? Rendah hati artinya mau mengakui dosa kita, mau mengakui salah. Orang sombong, saudara, tidak mau mengaku salah, nggak mau mengaku dosa. Kan sudah diampuni, benar, dosaku sudah diampuni. Tapi Alkitab berkata, kita harus belajar, kita harus ngomong dengan bibir kita, minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Waktu ibadah begini Bapak Ibu, kita sampai di rumah Tuhan, kita duduk, kita menyembah. Satu pertama yang kita harus lakukan, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosaku sepanjang minggu ini Tuhan. Ampunilah Tuhan. Ada orang lemah, ada orang sombong. Allah harus minta ampun. Kan udah kemarin pas saya itu udah mati. Ngapain? Jangan seperti itu. Bisa bilang amin. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 6 berkata, saudara, Allah menentang orang yang sombong, Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani, Allah menyayangi, Allah berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mencatat, rendah hati itu artinya mau mengaku dosa, mau minta ampun pada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bapak mau tutup dengan satu kisah orang berdoa di Lukas 18
Lukas 18 ayat 10, ayat 11 sampai ayat 14. Yesus cerita, ada 2 orang pergi beribadah, memuji Tuhan. Yang satu namanya Farisi, ahli Taurat. Itu berarti hamba Tuhan. Kayak aku ini pakai dasi, pakai jubah, dengan pakaian kami itu orang sudah tahu, oh ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu bisa juga pelayan-pelayan, singer, WL, pemain musik, itu juga ahli Taurat. Tua-tua sidang itu juga ahli Taurat. Orang yang baik, orang yang membantu gereja, orang yang menyembah gereja, orang yang menolong gereja. Maksud saya, saudara, satu lagi yang datang ke gereja itu adalah pemungut cukai. Zaman dulu pemungut cukai itu orang yang terhina, tapi dia kaya. Kalau sekarang kerja di departemen keuangan, dia cukai. Amin. Kenapa? Karena pemungut cukai itu, Israel itu dijajah oleh pemerintah Roma. Yang memungut cukai itu orang Israel, tetapi nyetor uangnya ke pemerintah Roma. Jadi dianggap pengkhianat lagi para pemungut cukai. Terus mereka berdoa di gereja. Mereka tahu satu hal, kalau dapat belas kasihan Tuhan, nasib pasti berubah. Dari kandang babi jadi lat musik. Amin. Kalau ada Farisi berdoa, dia bilang ini, Tuhan, tolonglah aku Tuhan, sebab aku ini singer di gereja Tuhan. Aku gak seperti dia Tuhan, gak pernah jadi singer katanya. Tuhan, aku kasih perpuluhan Tuhan, aku puasa seminggu 2 kali Tuhan. Kalau halaman gereja kotor, aku yang salah Tuhan. Tuhan, aku yang bawa snack membicara di gereja kami. Kalau toilet kami jel kotor, aku yang siram Tuhan. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku cinta kau Tuhan. Kalau kau gak percaya, belalah dada aku. Amin. Dia berdoa. Yang satu ini berdoa, yang pemungut cukai bilang begini, Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Aku gak layak Tuhan. Ampun Tuhan, dosaku banyak. Bukan cuma coklat, udah hitam semua. Amin. Itu kata kita. Akhirnya saudara, Tuhan bilang mereka pulang. Waktu mereka pulang, manakah yang dapat belas kasihan Tuhan? Kata Tuhan, yang berdoa yang kedua. Kenapa yang kedua itu doanya didengar? Karena dia rendah hati. Ciri orang rendah hati, mau mengakui dosa, mau mengakui salah. Begitu kita akui dosa kita, begitu kita akui salah kita, Tuhan itu senang. Maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hari itu juga Tuhan bilang sama orang yang penyakit kusta, aku mau tahirlah engkau. Katakan amin saudara. Kita rindu, kita pulang dari ibadah hari ini, Tuhan bilang, aku mau diberkatilah keluargamu, aku mau disembuhkan engkau dari segala penyakit. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak apa-apa 2 hari, nggak apa-apa kita doa seminggu. Yang penting dengar baik, kita dapatkan belas kasihan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Kita nyanyi, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tadahkan tangan kepada Tuhan. Berilah kami belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah setiap salah.
Ampunilah setiap dosa, ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran kami, ampunilah kesombongan kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kami umat yang berdosa Tuhan, Kau ampunilah di dalam nama Yesus. Ampunilah keluarga kami Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi dengan rendah hati. Cabutlah segala roh kesombongan, roh keangkuhan dari hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar belas kasihan, hati
seluruh hamba-hamba, seluruh jemaat, keluarga-keluarga Tuhan berkati. Biarlah belas kasihan-Mu memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami. Biarlah belas kasihan-Mu memenuhi seluruh pekerjaan kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan, Tuhan. Berkati dengan luar biasa, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Ibu Presiden, berkati Sumatera Utara dan Kota Medan. Tuhan, kami berdoa buat pembina rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikonya Toraharjo. Kami berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andreas, Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami mau pulang, kami tidak pulang sendiri. Kami pulang bersama-sama Tuhan, bersama-sama berkat Tuhan. Mari tandangkan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus, pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan, usaha dan ekonomi. Dijadikan engkau kepala, disembuhkan engkau dari segala penyakit, dipenuhi lubung-lubungmu dengan berkat-berkat yang melimpah, mulai hari ini besok sampai selama-lamanya di dalam nama berkat Tuhan.